Ya, terima kasih Pak Gerald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini merupakan pertemuan terakhir untuk program praktisi mengajar, khususnya di sesi saya sendiri. Topik kita masih sama, membahas tentang pengantar TIK. Pada pertemuan keempat ini, saya akan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang jaringan. Dan spesifik pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas jaringan yang sering diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, baik itu di perkantoran, di lab, baik itu lab elektronika, listrik, terus mesin juga sama, karena saat ini dunia atau bidang apapun tidak bisa lepas yang dari TIK ya. Semua perangkat sudah terhubung menggunakan jaringan, sudah berbasis IP, baik menggunakan media kabel maupun nirkabel, sehingga itu menjadi kewajiban kita mengetahui fundamental atau pakem-pakem yang berkenaan dengan ilmu jaringan ya. Itu tidak bisa kita lupakan dan kita tidak bisa abaikan. Ya, itu menjadi hal yang sangat penting. Jika jaringan itu bermasalah, tentu saja konektivitas dan juga pertukaran data akan menjadi terganggu. Oleh karena itu kita wajib memahami ya tentang seluk-beluk bagaimana perangkat itu bisa saling terkoneksi. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan simulator jaringan. Adapun simulator jaringan yang sering digunakan pada saat misalnya untuk pengambilan sertifikasi itu terdiri dari Cisco Packet Tracer dan juga JNS3 ya. Saya perkenalkan dulu ya keduanya. Oke, ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer ya, digunakan untuk mensimulasikan jaringan. Terdahulu ini memang fokusnya untuk perangkat Cisco ya, tapi karena pakem-pakem jaringan itu sama saja, mau merek apapun, maka kalau kita belajar paket tracer ini tentu saja juga bisa kita terapkan ke mesin yang lain atau merek yang lain. Paling bedanya di tampilan nanti ya, di tampilannya akan berbeda, dan juga beberapa komennya juga akan berbeda. Namun itu bisa kita baca di Google. Tentu saja fundamental atau pakem-pakemnya yang harus kita kuasai. Terus ini juga sering digunakan untuk mensimulasikan atau saat tes pengambilan sertifikasi ya. Jadi kalau Anda mengambil sertifikasi yang ada kaitannya dengan dunia jaringan, kemungkinan besar akan menggunakan simulator pakai tracer ini. Lalu ada yang kedua itu JNS3. JNS3 ini adalah sebuah simulator jaringan open source dan ini gratis, bisa digunakan oleh siapapun, juga dapat dikembangkan oleh siapapun, sama kalian mengikuti komunitas dari JNS3 ini ya, untuk pengembangannya. Nah, JNS3 ini dia lebih advance daripada paket tracer. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di paket tracer modul-modulnya itu sudah ditentukan, sudah dibuat oleh vendornya itu Cisco. Jadi
Di sini router, terus switch, terus hub, ya, wireless device, terus jenis pengkabelan, dan lain-lain ini sudah ditentukan oleh vendornya. Nah, sedangkan yang JNS3 ini dia project open source. Bentar, saya buka dulu project baru. Dan kalau kita lihat di sini, routernya ini kosong ya. Terus di sini ada switch, terus di sini ada isi. Nah, di JNS3 ini kita bisa tambahkan add-on lagi. Misalnya, kalian punya mesin CNC nih, udah tahu nih OS-nya apa. Itu bisa kita pasangkan di sini dengan cara bagaimana. Jadi si JNS3 itu dia memiliki konektivitas dengan beragam virtual machine. Ya, kita tidak bisa lepas dari virtual machine saat ini. Jadi virtual machine itu adalah teknologi yang memvirtualisasi sebuah hardware menjadi software yang bisa di mirroring, bisa di copy paste, bisa di backup, di restore dengan mudah, dan itu ditransmisikan melalui jaringan. Nah, di sini dia bisa terkoneksi dengan iOS device, terus QEMU, ini QEMU adalah virtualisasi berbasis Linux ya dengan tampilan yang sangat minimalis. Kemudian VirtualBox ini juga teknologi virtualisasi. Terus ada VMware yang VirtualBox yang gratis ya, yang VMware ini yang berbayar. Tapi ada juga yang versi gratisnya. Terus ini ada Docker ya. Kalau Docker itu kan berbasis Docker. Container ya, dia berbasis container. Ya, container ya kalau desktop. Kalau yang lainnya kan dia virtualisasi ini dia OS satu virtualisasi satu OS. Kalau yang Docker ini satu OS bisa dipakai oleh berbagai macam virtualisasi ya. Nah, oleh karena itu, karena sudah disupport dengan berbagai macam virtualisasi, maka ini dia cakupannya bisa lebih luas. Bahkan kalau misalnya kalian beli perangkat yang kemarin saya sudah sebut itu, misalnya perangkat Juniper, saat kita membeli perangkat kerasnya, itu kita dapat juga trial untuk perangkat lunak. Ya, perangkat lunaknya itu dalam artian dia virtualisasi. Maka kalau misalkan kalian lebih mementingkan kemudahan dalam memindahkan alat itu, terus mengcopy, terus membuat mirroring, ya intinya mempermudah kalian saat mitigasi atau misalnya mengantisipasi saat terjadi error, nah kan lebih pilih alat softwarenya itu dibanding hardwarenya. Bisa jadi malah beli hardware harga 200 juta malah nggak kepake gitu, perangkatnya yang dipakai malah virtualisasinya. Nah gitu, karena memang virtualisasi memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan hardware ya. Tentu saja tidak semuanya selalu begitu. Kadang-kadang kita juga memilih hardware-nya ya, karena bisa saja mungkin di versi virtualisasinya masih ada bugs atau error yang masih belum bisa ditangani, dan bisa lebih baik menggunakan yang versi hardware gitu. Ya. Namun untuk penggunaan JNS3 ini memang memerlukan resource yang tidak kecil gitu ya. Kalian tahu kalau misalnya jalanin Windows 7 aja atau Windows 8 kan memerlukan RAM yang besar. Artinya kalau yang JNS3 memang udah tingkat lanjut dan penggunaan resource-nya juga nggak sedikit ya. Ya, sangat banyak. Apalagi sampai kita mensimulasikan switch, manage, dan juga router secara bersamaan dalam alat JNS3 ini. Tentu saja spek laptop kita juga kan harus ditingkatkan. Oke, saya tidak membahas lebih lanjut mengenai JNS3 karena pada pertemuan ini saya akan lebih banyak menyampaikan bagaimana menggunakan paket tracer ya yang berbasis Cisco itu ya.
Ini kita close dulu. Oke, paket tracernya udah saya install. Untuk menginstal paket tracernya, nanti kalian buka aja file yang sudah diberikan oleh Pak Gerald. Coba buka ya. Sini ada filenya, Cisco paket tracer 62. Kalian double klik aja. Nanti tinggal next aja ya. Yes, terus nanti next aja. Ya, next sampai selesai. Oke, nanti kalau sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Ya, silakan dilakukan dulu. Terus sambil tunggu ya. Yang sudah install paket tracernya bisa raise hand ya, biar saya tahu. Oke, sudah ada 3 orang yang sudah install paket tracer. Ya, terima kasih Mas Ahmad Faisal Bahri, bagus, Bila. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk install paket tracer. Lalu kita akan membuat sebuah jaringan dengan topologi star ya. Dan jadi sini LAN ya. Jaringannya LAN. Kalau star kan sudah dibahas ya. Tengah-tengahnya ada switch, terus di sekelilingnya ada komputer ya. Kita pilih dulu switch-nya, masuk menu switch yang pojok kiri bawah ini. Terus pilih yang switch-nya itu 2960. 2960 ini, terus di drag ke sini, tengah. Nah, seperti itu. 2960 kita lihat bentuknya kayak gini. Saya sempat juga ya memberitahu kalian bentuk switch sebenarnya kayak gimana. Nah, kayak gini ya. Ini ada 24 port dan ada tambahan 2 di sini. Lalu di sekelilingnya kita pasangkan komputer. Komputernya ada di mana? Itu ada di end device, ada di pojok di bawah. Kita klik, terus pilih yang icon komputer. Iya, end device itu ada di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Terus pilih end device. Pilih komputer. Komputer, kita drag, drop sama kayak gini. Ya, jadi dari end device, kita pilih komputer, kita pilih kayak gini. 3 aja ya, 3 buah. Nah, sebenarnya bisa lebih dari 3. Berapa maksimalnya? Ya, sebanyak port dari switch ini. Ini kan switch-nya lubangnya ada 24 plus 2, berarti bisa sampai 26. 26 komputer yang bisa dihubungkan di sini. Ya, karena di sini ada 24, yang ini ada tambahnya 2. Oke. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel ya. Kabelnya kan kemarin saya juga udah kasih tahu, namanya kabelnya Cat 5E atau Cat 6E.
Kayak gitu, kita coba. Ya, kita coba di sini straight kabel ya, straight kabel. Ya, jadi kalau kita mau menghubungkan antara switch dengan komputer, itu kita menggunakan namanya kabel straight atau kabel lurus. Nah, bentuknya kayak gimana atau cara menghubungkannya gimana? Nah, ini kita tampilkan di sini. Ini. Ya, saya tampilin dulu bentuk kabelnya ya. Bentuk kabelnya saya tampilin dulu. Nah, ini bentuk kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Jadi ini kabelnya tidak ada pelindung. Kalau yang ada pelindungnya kan Cat 6 ya, Cat 6E. Ada aluminium foil ya. Terus ini juga di twist seperti ini ya, dan berpasangan twistnya. Jadi dia pasangannya ada yang strip oranye, strip biru, strip coklat, strip hijau. Nah, ini dia kabel jaringan ya. Jadi kalian harus lihat dulu ini seperti ini kabel jaringan. Terus yang dimaksud dengan straight itu kayak gini. Jadi, nah di sini kan ada strip oranye ya, strip oranye di bagian sebelah kiri. Nah ini RJ45 ini ininya ya, konektornya. Jadi kan kabel ini itu dimasukin ke dalam konektor ya, konektornya ini. Nah urutan kabelnya itu harus lurus. Jadi kalau di ujung satunya ini strip oranye, di ujung satunya lagi dia harus strip oranye juga. Terus oranye, di sini juga harus oranye. Terus strip hijau, di sini juga harus strip hijau. Biru, di sini juga harus biru. Strip biru, di sini juga harus strip biru. Hijau, strip coklat, strip coklat, terus coklat sama coklat. Itu yang disebut dengan straight. Ya, jadi dia harus lurus. Nah, kalau kabelnya itu tidak sesuai dengan ini, bagaimana? Boleh. Misalnya kalian pengennya coklat dulu di sini. Nggak apa-apa, yang penting di sini coklat. Terus habis itu strip coklat, selanjutnya di sini juga strip coklat, dan seterusnya. Nah, kenapa seperti ini standarnya? Pertama, ini kalau misalnya kalian lihat di sini, ya, jadi dia akan lebih mudah dimasukkan ke dalam RJ45 kalau kita mengikuti aturan kabel seperti ini. Karena dia lihat sini juga kan urutannya seperti itu ya. Jadi dia bisa lebih lurus saat dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Selain itu, kalau kalian kerja di dalam tim, nanti tim kalian juga tidak perlu sulit untuk komunikasi. Misalnya beda sampai berapa ratus meter, terus mau menghubungkan dua kabel, nah kan nggak usah komunikasi lebih lanjut karena udah saling tahu kan. Pertama strip oranye, terus oranye, strip hijau, strip biru, hijau, strip coklat, coklat. Nah ini yang jadi standarnya. Jadi kalian kalau kerja dalam tim juga tidak masalah ya, urutannya akan pasti sama, gitu ya. Ini ya yang dimaksud dengan kabel straight. Jadi saat kita menghubungkan komputer ini dengan switch ini, itu dia harus menggunakan kabel straight. Nah ini tampilan dari PC-nya ya. PC-nya ini jadul ya. Oke. Cara menghubungkannya gimana? Kita pilih yang gambar geledek. Itu ada gambar geledek yang oranye ya, gambar tir. Terus kita pilih yang copper straight through. Nah itu dia lurus ya. Jadi yang gambar geledek, terus kita pilih yang garis hitam. Ya, kita klik di komputernya. Ini seolah-olah kayak kita nyolokin kabelnya gitu ya. Nyolokin kabelnya ke komputer, kita pilih fast Ethernet. Kalau fast Ethernet ini artinya ini menggunakan jaringan dengan kecepatan 100 Mbps ya. Ini adalah komputer jadul ya. Komputer jadul. Jadi
Kalau yang sekarang kan gigabit ya, gigabit Ethernet. Kalau ini fast Ethernet masih 100 megabit per second. Kita colokin kabelnya ke komputer ini, ya, terus kita koneksikan ke sini, ke switch-nya. Sama, kita klik, kita colokin ke fast Ethernet. Nah, kalian lihat di bawah itu ada gigabit, yang tadi bonus 2 itu ya. Portnya ada 2 lebih kan. Nah, itu dia udah menggunakan teknologi gigabit. Jadi kalau masuk ke lubang ini kecepatannya 1 gigabit per second. Tapi harus diingat, kalau misalkan kalian isinya 100 Mbps, terus colokin ke gigabit, maka speednya akan turun ke PC ya. Jadi walaupun ini gigabit, kecepatan 1 gigabit, maka kan turun ke 100 Mbps. Gitu ya. Kita colokin aja ke ini ya, fast Ethernet. Ya, jadi soalnya ini kayak kita nyolokin kabel ya, dari satu PC ke switch. Kita colokin lagi kabel, masukin ke fast Ethernet, terus kita colokin lagi ke switch, masukin lagi ke fast Ethernet. Yang kedua, sama, jadi kita colokin kabel ke PC, masukin ke fast Ethernet, terus masukin ke switch. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah kita colokkan PC-nya, terus yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Yang harus kita lakukan adalah kita merencanakan IP address itu berapa untuk jaringan itu ya. Berhubung ini menggunakan switch itu kan alat untuk menghubungkan aja ya. Dia tidak bisa memberikan IP address secara dinamik atau secara otomatis, dia nggak bisa alat ini. Dia hanya bisa untuk menghubungkan aja. Oleh karena itu nanti ini jaringannya akan kita set statik ya, tidak kita set dinamik atau DHCP, tidak ya. Kita rencanakan dulu jaringannya yang kita akan set 192.168.1.0 ya, ini perencanaannya. Oleh karena itu IP yang bisa dipakai adalah 192.168.1.1 ya, sampai dengan 192.168.1.254 ya. Ini range up IP yang bisa digunakan ya untuk jaringan ini. Kenapa yang 0 itu tidak bisa digunakan ya? 0 ini digunakan untuk network sehingga dia sudah tidak bisa digunakan. Terus yang 255 kemana? 255 untuk broadcast. Jadi dia juga tidak bisa digunakan. Hanya di rank ini aja yang dia bisa gunakan. Nah, ini kita kasih label atasnya, ini adalah ya jaringan LAN topologi star. Ini jaringan LAN topologi star ya. Oke, setelah kita merencanakan jaringannya berapa IP-nya, lalu kita set IP address-nya sesuai dengan rencana yang udah dibuat. Cara ngesetnya gimana? Kita pilih ininya, komputernya, terus kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Ini sama aja kalau kita buka komputer kita di sini, terus kita pilih network and internet setting, terus pilih advanced network setting, terus di sini ada settingan more network adapter option. Nah, saat kita pilih kayak gini nih, properties, itu sama seperti yang tampilan yang di ya ini kan, terus habis itu pilih ini ya kan, FPP4. Nah, di saat kita ngeset ini IP ini, itu sama seperti kita ngeset IP yang ada di sini. Ya, kita set aja ya IP-nya 192.168.1.1. Terus subnetnya otomatis keisi. Oke, kita lihat lagi, kita deketin itu kelihatan IP-nya 192.168.1.1 ya. Garis miring 24 itu yang sesuai dengan subnet tadi ya, 255, 255, 2550 itu cara menyingkatnya pakai garis miring 24. Itu tapi yang menyingkat dia ya, kita nggak perlu mikirin gimana cara nyingkatnya.
Selanjutnya kita set IP yang di sini ya, IP statik yang ada di komputer selanjutnya. Ini kalian jangan melihat ini adalah sebuah komputer ya, karena bisa aja ini adalah sebuah mesin, baik itu mesin CNC atau mesin yang lain. Ya, intinya ini hanya icon komputer, tapi sebenarnya aplikasi nanti bisa ke mesin. Di bagian desktop kita pilih IP configuration, kita set IP-nya 192.168.1.2 ya. Tadi kan 1 ya, sekarang titik 2. Terus kita setting yang ketiga. Yang ketiga kita set berbeda dari IP yang lain. Tadi yang 1 sama 2 kan udah pakai ya, kita harus pakai yang lain. Apakah harus ketiga? Enggak. Jadi kamu harus urut. Kita mau 200 atau 254 juga nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting harus berbeda antar PC atau antar mesin. Oke, sekarang kita intip berapa IP-nya. Belakangnya 1, ini belakangnya 2, ini belakangnya 254. Oke. Sekarang kita cek untuk konektivitasnya. Apakah ini udah connect atau belum. Kita pilih salah satu PC aja yang ada di sini untuk ngetes. Contohnya inilah ya, kita buka. Terus kita buka command prompt ini ya. Jadi kalau misalkan command prompt itu sama aja kalau kayak kalian buka menu start ini, terus kalian buka CMD atau terminal di sini. Nah, ini sama kayak gini ya. Kalau di sini cuma tampilannya setelah buka PC-nya, terus buka menu command prompt, gitu ya. Nah, kita ceknya pakai menu ping. Bukan menu, ini sebuah program ya, ping 192.168.1.2. Enter. Nah, kalau reply ini artinya connect. Ini latensinya nih. Latensinya ada yang 1 milisekund, ada 3 milisekund, ada yang 0. Kencang berarti ya. Terus kita ping ke 1.254 ya. Tadi ada yang IP-nya 254, yang nomor 3 itu. Kita enter, nah itu reply. Nah, contoh yang nggak ke-connect kayak gimana? Contohnya kita mau ping alamatnya .3 ya. 3 itu tadi kan nggak ada ya PC yang terhubung yang dengan IP 192.168.1.3. Nanti hasilnya kayak gini. Dia lama ngeresponnya, terus hasilnya request timeout. Kayak gitu ya. Oke, artinya ini jaringan LAN dengan topologi starnya udah connect ya, udah saling terhubung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan yang mau nanya. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut untuk topologi berikutnya. Nah, topologi berikutnya sama, kita masih berbicara di topologi star, cuma menggunakan media nirkabel atau Wi-Fi. Cara membuat jaringan wireless atau Wi-Fi, kita memerlukan device Wi-Fi ya, karena kita juga tidak bisa terlepas dari perangkat Wi-Fi, sebab sekarang tuh alat-alat sudah banyak yang konektivitasnya menggunakan Wi-Fi seperti di mesin fotokopi atau printer atau alat-alat mesin CNC dan lain-lainnya. Oke, untuk men-setupnya kita siapkan dulu perangkatnya. Pilih yang wireless device. Jadi di pojok kiri bawah itu ada pilihan wireless device. Terus pilih yang ini, WRT 300N. Dia bentuknya kayak gini. Jadi ada antenanya ya kalau perangkat device. Dari kabel dia ada antena. Lalu kita siapkan juga end device-nya. End device-nya itu apa? End device-nya adalah laptop ya. Laptop itu kan dia memang disiapkan untuk mobile ya atau menggunakan wireless. Seperti ini salah. Kita pilih yang ini laptop sama 3 juga yang kita siapkan. Ya, oke. Nah, udah kita siapkan ya.
satu perangkat wireless, terus laptop. Nah, cara ngubunginya gimana? Ini kan dia bukan pakai kabel ya, jadi dia koneksinya tidak menggunakan menu connection yang ada di paket tracer ini. Tapi kita men-setup device-nya ya. Kita coba buka dulu laptopnya. Ya, ini bentuk laptopnya kayak begini. Bentuk laptopnya kayak gini ya. Nah, laptop yang ada di sini, dia default-nya belum memiliki modul wireless. Artinya dia cuma bisa dia laptop tapi hanya bisa LAN ya, menggunakan kabel LAN aja. Oleh karena itu kita harus pasang modul Wi-Fi-nya. Kalau istilah kata tuh sama kayak gini. Kalian beli USB wireless. Nah, itu jadi kayak kalian memasang USB wireless ke laptop ya, ke laptop jadul ya. Ini emang versinya versi jadul tapi ya ini bisa ya kita terapkan untuk zaman sekarang. Hanya saja bedanya kalau yang zaman dulu kita harus pasang dulu modul wireless-nya, kalau sekarang kan memang sudah ada include di dalam laptopnya. Kita matikan dulu laptopnya ya, terus modul LAN yang ada di sini kita cabut ya. Karena ini kan masih pakai kabel ya, ini kita lepas, terus kita pasang, pas dulu ya, tarik. Terus habis itu kita pasang yang modul wireless-nya. Modul wireless-nya itu yang ini. Yang WPC 300N. WPC 300N. Kita pasang ke sini, tarik. Nah, ini dia. Setelah itu kita nyalakan. Jadi begitu ya, kalau di perangkat paket tracer dia kalau mau cabut pasang modul harus dimatikan ya. Harus dimatikan kayak gini, ini dimatikan, ini hidupkan. Oke, kita ulangi lagi di laptop yang lain. Nah, ini dia udah koneksi ya, karena sudah kita pasang modul wireless-nya. Ya, jadi dia langsung koneksi ke alat ini. Terus kita coba setting yang laptop kedua, sama ini kita matikan dulu perangkatnya, terus ininya kita copot modul LAN-nya. Setelah dia kosong, kita pasang modul wireless-nya yang WPC 300M. Kita tarik ke sini, terus dihidupin lagi laptopnya. Ya, kita tunggu, nanti dia akan connect. Oke. Selanjutnya laptop yang ketiga, sama kita matikan dulu laptopnya, terus kita lepas modul LAN-nya, LAN card-nya, terus pasang yang modul wireless. Oke, terus dihidupkan lagi laptopnya. Tunggu sebentar, nanti dia akan connect ke wireless. Nah, ini udah connect. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita kembali lagi untuk merencanakan jaringannya. Ya, jaringannya kita akan menggunakan IP. Saya coba dulu biar nggak terlalu menipis. Ini 2 ya, jadi yang tadinya 1 ini jadi 2. Karena itu ranknya juga jadi berubah, jadi 192.168.2.1 sampai dengan 192.168.2.25. Nah, terus ini berubah, jaringannya bukannya LAN tapi jadi WLAN. Ini karena wireless ya. Terus kita set IP-nya sesuai yang sudah direncanakan ya. Gimana caranya? Sama, kita buka laptopnya, masuk menu desktop, IP configuration di bagian static kita set 192.168.2.1. Subnetnya kita klik aja, nanti dia otomatis keluar. Terus masuk ke laptop berikutnya, masuk menu desktop, terus IP configuration, bagian static, kita set 192.168.2.2. Subnet mask kita klik aja, nanti dia otomatis keisi. Terus masuk ke laptop ketiga, ini kita klik, masuk menu desktop, IP configuration, bagian static kita set 192.168.2. berapa bebas, yang penting jangan sampai sama kayak yang ini 30 ya. Kita intip lagi IP-nya, ini belakangnya 2.1, ini belakangnya 2.2, ini belakangnya 2.30. Ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita coba tes konektivitasnya apakah sudah terhubung apa belum. Caranya gimana?
Caranya kita buka laptop yang salah satu aja, terus kita buka menu command prompt, kita ping ya, ping 192.168.2.2, enter. Nah, itu dapat ya. Kita lihat latensinya dia lebih besar. Ini latensinya 40 milisecond, 49 ya, karena dia menggunakan wireless. Wireless dia latensi lebih besar daripada kabel. Ya, terus kita coba ping lagi ke 30. 192.168.2.30. Ya, ini terhubung. Kita coba tes yang perangkat yang tidak ada ya. Ke 200 contohnya. Dia akan mencoba mengkoneksikan, setelah tidak bisa akan memunculkan pesan request time. Ya, 4 kali. Nah, ini artinya dia tidak terkoneksi. Nah, sampai sini ini sudah berhasil ya, sudah connect. Cuma kalian juga harus paham bahwa ini adalah bukan wireless biasa, tapi ini adalah wireless router. Kalau wireless router itu memiliki fitur tambahan. Salah satunya adalah DHCP server. Artinya dia punya kemampuan untuk nge-set IP address ke perangkat-perangkat yang terhubung ke dia. Ya, artinya apa? Kita tidak perlu repot-repot mengisi IP address-nya laptop kita yang terhubung ke sini. Nah, caranya gimana supaya kita dapat IP dari sini? Artinya mode di laptop kita ini harus kita set yang tadinya statik ya, berubah jadi DHCP ya. Ini kita buka lagi laptopnya, masuk menu IP configuration, pilih DHCP sini. Tadi akan request, nah langsung dia dapat IP-nya ini. 192.168.0.102. Oke, terus ini gateway-nya. Gateway-nya ini adalah alamat dari wireless routernya ya. Kita coba lagi ke laptop yang lain, yang ini. Di bagian IP configuration, masuk menu DHCP. Nah, nanti dapat IP-nya ya. Ini 192.180.104. Ini juga kita bisa pilih lagi laptopnya. Terus bagian IP configuration kita pilih DHCP. Nanti dia dapat IP ini otomatis. Nah, kita coba intip lagi IP-nya. Ini belakangnya 0.102. Ini belakangnya 0.104. Ini belakangnya 0.104. Oke, sekarang kita coba ping dari sini contohnya. Kita coba ping ke IP yang tadi dapat ya. Ke nomor 1 aja ya. Ping 192.168.0.102. Nah, ini dapat hasilnya reply from ini. Terus latensinya ada yang 9 milisecond, ada yang 39 milisecond. Latensi akan semakin kecil kalau kita lebih ngedeketin lagi perangkatnya. Makanya itu jadi alasan kenapa kita harus ngedeketin ke hotspot ya, ke hotspot atau ke WiFi. Kalau misalnya dapat koneksinya tidak terlalu cepat. Gitu. Sekarang kita coba ping ke laptop sebelahnya. 104 ya. Ya, 104. Nah, ini dia. Oke, ternyata dia kalau di simulator tidak selalu benar ya. Kalau di lapangan dia semakin dideketin gini dia latensinya semakin gede. Kalau ini kayaknya nggak begitu pengaruh. Itu ya. Ya. Oke. Sip. Nah, begitu cara kita membuat jaringan LAN dan WLAN ya.
menggunakan topologi start. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, kalau ada yang mau nanya. Iya baik, kalau nggak ada yang mau tanya, kita ini aja Pak, kuis aja Pak Gerald. Kita Ya, kuis. boleh, Pak. Ya. Nanti untuk hasilnya saya akan share ke Bapak ya Pak, Ya, ke Google Sheet-nya. Jadi mohon nilai untuk kuis saat ini digabungkan dengan nilai Bapak untuk mata kuliah dan pengenalan TIK ya Pak. ya Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Saya akan share link untuk kuisnya. Nanti kalian bisa kerjakan. Ya, saya jelaskan dulu untuk kuisnya ini jumlah poin maksimalnya 100. Jadi kalau kalian betul semua, poinnya ada 100. Soalnya nggak ada 100 karena di masing-masing soal itu ada yang poinnya 1, ada yang poinnya 2, ada yang poinnya 3. Terus waktu pengerjaan itu 45 menit. Dan saya perkirakan itu untuk pengerjaan 45 menit itu sudah cukup untuk mencari di materi slide presentasi atau enggak di Google ya. Jadi menurut saya kalian ngerjainnya jangan terlalu buru-buru, santai aja, yang penting nanti tepat waktu. Jadi saat pas 45 menit itu sudah selesai ya, dan jangan lupa di submit karena nanti saat sudah saya tutup formnya, dia tidak bisa mengirimkan ini lagi hasil kuisnya gitu ya. Tapi nanti saya akan kasih tahu kalau memang kuisnya sudah mau berakhir. Oke. Lalu kalau misalkan nanti sudah selesai, kalian jangan langsung pergi dulu karena kita akan menampilkan skor tertinggi ya. Skor tertinggi yang ada di kelas B ini. Ada beberapa orang aja. Dan juga nanti ada pengambilan screenshot yang hadir pada perkuliahan pagi ini ya. Untuk pelaporan ke Kemdikbud. Ya. Saya coba siapkan dulu ya linknya. Linknya masih sama kayak yang tadi, Pak? Beda, Pak. Oh, beda Linknya lagi. beda. Ya. Ya, itu link ujiannya ada di chat ya. Silakan dikerjakan waktu kalian 45 menit. Ya, mohon temannya yang belum di posisi mengerjakan soal supaya diinfokan karena tadi saya sempat melihat ada yang belum mengerjakan ya pas sudah jalan beberapa menit. Jadi tolong dikabarin ke teman kalian yang dalam posisi belum mengerjakan kuis. Ya, terima kasih dan selamat mengerjakan. Semoga nanti hasilnya bagus ya.
Oke, bagi yang sudah selesai, mohon jangan meninggalkan Zoom meeting ini dulu, karena kita nanti akan ambil screenshot untuk yang hadir dan juga menampilkan yang nilai tertinggi ya. Terima kasih. Masih ada 5 menit lebih lagi ya. B1. Suki sih. Baru tahu beres mah, sampai betul.
Anu, mana itu? Satu menit lagi ya. Yang sudah isi ada 58. Kita hitung mundur. 10, 8, 7. Segera di-save ya. Soalnya kalau udah di-close nih nggak bisa di-save lagi. Atau di-submit ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya tutup ya jawabannya ya. Total ada 64 responden. Oke, saya tutup. Ya, sudah di-close. Ya, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan yang nilai tertinggi ya, nilai tertinggi. Bentar ya, saya siapkan dulu. Oke, semuanya sudah menyimpan jawabannya kan ya? Sudah, Pak. Baik. Ternyata headset saya mati. Ya, saya siapin dulu untuk yang nilai tertingginya.
Ya, ini nilai tertingginya ya untuk kelas D. Selamat untuk Mas Muhammad Panji Hamansyah, nilai 59. Kemudian Andreas Dian Hartanto, 50. Daivan Firdausi Razan, Ahmad Jabar Ali Hamzah, Sultan Yusuf Radik Stanaya Cana, Muhammad Ringgi Ramadhani, Komang Bramahtia Nandita, dan Diki Bagus Pamungkas. Ya, itu Pak Gerald yang Ya, dapatkan nilai tertinggi. oke, ini sudah saya screenshot nih nama-namanya ya. Ya, oke Pak. Ya, dari saya sebagai praktisi mengajar Kemdikbud, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak ITN yang diwakili oleh Pak Gerald Pohan. Dan saya juga memohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang tersusun ataupun kurang tepat. Semoga yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian di masa depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Gerald. Ya, Pak Nur, saya juga selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar TIK dan juga mewakili seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar TIK juga pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nur atas waktunya, atas materinya yang sudah dibagikan ke kami, dan juga besar harapannya Pak, kiranya mungkin di masa yang akan datang bisa tetap menjalin kerjasama ya Pak ya. Iya Pak. Ya, karena memang namanya teknologi informasi komunikasi itu kan sudah menjadi bagian hidup, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang, kita nggak bisa lepas dari situ. Dan memang saya juga merasa bahwa memang yang paling tepat untuk bisa memberikan materi adalah mereka yang sudah pernah terjun ke dalam dunia ini, sudah pernah bergelut di dalam bidang TIK ini. Jadi kembali lagi harapan saya kiranya mungkin di masa yang akan datang tetap bisa menjalin kerjasama lagi Pak ya. Ya, siapa? Ya, terima kasih banyak Pak Nur. Ya. Ya, terima kasih juga buat semuanya. Ya, juga mohon maaf ya Pak Nur ya jika ada salah-salah kata Pak. Ya, sama-sama Pak Gerald. Pak. Dan untuk teman-teman semua. Gila. Ya, kembali lagi Pak. Silakan ini kita mau akhiri saja. Ya, kita tutup ya untuk Ya, Zoom boleh meeting-nya. Pak.